Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel video pembelajaran saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang operator logika di dalam Microsoft Office Excel, yaitu penggunaan operator logika AND, OR, dan NOT. Nah, operator logika, ya, Microsoft Excel menyediakan fasilitas berupa operator logika yang berguna untuk menghubungkan antara beberapa pernyataan. Operator logika diantaranya adalah operator AND, OR, dan NOT. Nah, penulisan dari operator logika. Pertama, operator logika AND. Operator logika ini akan bernilai benar atau true jika semua syarat atau semua logika terpenuhi. Ya, jadi syaratnya semua logika harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, adapun untuk penulisan dari formula untuk operator logika AND adalah sama dengan AND, kemudian buka kurung, logika pertama, kemudian titik koma, logika kedua, kemudian titik koma, sampai dengan logika ke AND atau logika selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu operator logika OR. Operator logika ini akan bernilai benar atau true jika salah satu syaratnya terpenuhi. Ya. Jadi hanya jika salah satu syaratnya saja terpenuhi, maka akan bernilai true. Nah, adapun penulisan dari operator logika OR adalah sama dengan OR, kemudian buka kurung, logika 1, titik koma, logika 2, titik koma, titik, logika selanjutnya. Nah, selanjutnya operator logika NOT. Ya. Nah, adapun operator logika NOT ini adalah operator logika yang akan dijalankan bila syarat tidak terpenuhi. Ya. Jadi operator logika NOT ini kebalikan dari operator logika AND dan operator logika OR. Adapun penulisan fungsi ataupun operator logika NOT adalah sama dengan NOT kemudian logikanya. Baik. Selanjutnya contoh penerapan dari operator logika. Ya. Nah, adapun penerapan dari operator logika diantaranya, ya, di sini atau di dalam tabel ini terdapat dua data yaitu umur dan juga status. Ya. Kemudian pada kolom selanjutnya ada AND dan juga OR. Nah, adapun untuk keterangan pengisian AND dan OR-nya adalah untuk fungsi AND, ya, ataupun operator logika AND-nya. Jika umur lebih besar dari 20 dan status belum menikah, maka hasilnya adalah true. Ya. Selain itu, hasilnya adalah false. Ya. Nah, sedangkan fungsi OR-nya adalah jika umur lebih besar dari 20 atau status belum menikah, maka hasilnya true. Selain itu, maka hasilnya adalah false. Nah, adapun hasil akhirnya adalah yang ada di bawahnya, ya, tabel yang ada di bawah. Baik. Nah, kenapa untuk baris pertama, ya? Kenapa pada N ini false, ya? Nah, karena operator logika N, ya, dua kondisi ini harus terpenuhi, ya, yaitu umurnya lebih besar dari 20 dan statusnya belum menikah. Ya. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi baru, ya, operator logika itu akan bernilai true, ya, atau nilainya akan true. Oke. Nah, setelah kita cek atau kita bisa cek, ya, di sini, ya, ada data pertama yang terpenuhi itu hanya status, ya, sedangkan umur ini tidak terpenuhi, ya, yaitu tidak lebih besar dari 20. Makanya di sini untuk operator N, ya, hasilnya adalah false. Nah, sedangkan OR ini adalah salah satunya saja terpenuhi, maka akan bernilai true. Ya, baik di sini yang terpenuhi itu adalah yang status belum menikah, sehingga hasilnya adalah true. Oke, baik. Jadi operator logika N, ya, intinya adalah seluruh kondisi itu harus bernilai true atau harus benar. Ya. Jadi yang bernilai benar itu adalah ini, ya, untuk operator logika N, ya. Kemudian yang ini. Oke, jadi hanya dua kondisi ini saja operator logika N-nya itu benar atau true, ya. Nah, sedangkan operator logika OR di sini terpenuhi, di sini terpenuhi, ya. Di sini terpenuhi, ya, yaitu umurnya, ya, lebih besar dari 20, ya. Kemudian di sini juga terpenuhi, ya, umurnya lebih besar dari 20. Nah, sedangkan ini baru tidak terpenuhi, ya. Jadi untuk kondisi terakhir, nah ini N-nya tidak terpenuhi, OR juga tidak terpenuhi, ya. Jadi false dua-duanya. Oke.
Baik, ini contoh sederhana dari penerapan operator logika AND dan OR. Ya. Jadi untuk penerapan operator logika memang yang paling sering digunakan atau yang lebih sering digunakan itu adalah AND dan OR saja. Sedangkan NOT itu sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah digunakan ya di dalam pengerjaan ataupun operasi pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya untuk contoh penggunaan dari operator logika selanjutnya, yaitu untuk kasus penghitungan gaji pegawai. Baik, di sini ada tabel, ya, tabel data gaji pegawai, ya, di mana data tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu untuk penginputan gaji pokok, tunjangan keluarga, upah lembur, dan juga total gaji. Nah, adapun untuk penginputan data ataupun pengisian data yang kosong ini didasarkan pada clue ataupun petunjuk yang ada di bawah, ya. Oke, jadi untuk jabatan direktur ini untuk gaji pokok ya. Jabatan direktur gajinya adalah 1.200.000. Yang jabatan staf 800.000, sekretaris 700.000, karyawan 500.000. Nah, untuk tabel ini saya sudah persiapkan dalam bentuk Excel ya. Maka di sini saya akan langsung beralih ke Microsoft Excel saja. Oke. Nah, inilah tabel contoh untuk perhitungan gaji karyawan. Ya, baik. Jadi pertama untuk menghitung gaji pokok. Untuk menghitung gaji pokok, ya, ini didasarkan pada jabatannya. Ya, maka ini menggunakan fungsi logika, yaitu logika if. Ya, penggunaannya adalah sama dengan if, ya, kemudian buka kurung logical test, yaitu pada kolom jabatan. Ya, jika jabatannya sama dengan direktur. Ingat untuk penulisan teks ya harus sesuai dengan yang ada di sel acuannya ya atau kolom acuannya ya. Jadi penulisannya ya huruf besarnya, huruf kecilnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian jika jabatannya direktur maka gajinya ya titik koma gajinya adalah 1.200.000. Oke, kemudian titik koma ya. If kembali ya buka kurung kemudian jabatan ya jika jabatannya sama dengan ya staff 800.000 sama dengan staff maka koma ya value instrunya adalah 800.000. Baik, jadi 1.200.000, 800.000 ini adalah data murni numbering ya atau murni angka, maka tidak perlu menggunakan tanda petik ya atau tidak perlu diapit dengan tanda petik. Baik, selanjutnya if ya, jika jabatannya adalah sekretaris ya sekretaris maka hasil ataupun gaji dari pegawainya adalah 700.000 ya kita inputkan di sini 700.000. Baik, selanjutnya jika jabatannya adalah karyawan atau posisinya adalah karyawan. Nah, karyawan ini adalah clue terakhir ya, tidak ada clue ataupun tidak ada jabatan lain ya selain karyawan tersebut. Maka untuk posisi jabatan karyawan itu tidak perlu disebutkan ya. Langsung saja nilai gajinya jika karyawan itu berapa, yaitu di sini 500.000. Ya. Nah, ini artinya jika jabatan bukan direktur ya, bukan direktur, bukan staf dan juga bukan sekretaris ya, pasti jabatannya adalah karyawan. Maka langsung nilainya adalah 500.000. Oke. Nah, jika sudah langsung saya enter saja. Baik, ini untuk auto correction ya dari Excel-nya sendiri. Ini untuk penutup kurung ya. Karena tadi saya tidak cantumkan tutup kurungnya, pilih yes saja. Oke, nah maka di sini hasilnya sudah terlihat, gitu ya. Ini bisa langsung kita copy saja ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya untuk tunjangan keluarga. Nah, untuk tunjangan keluarga ya di sini diisi dengan 15% dari gaji pokok jika status menikah dan tidak mendapat tunjangan jika status belum menikah. Jadi tunjangan ini didapatkan hanya jika statusnya menikah. Maka di sini ya sama dengan if ya, yaitu jika status ya, diklik pada status sama dengan menikah. Oke, nah tulisannya disamakan ya. Nah, kemudian maka ya tunjangannya adalah 15%.
dikali dengan gaji pokok. Dan selain itu maka tidak dapat tunjangan atau nol. Oke, jika sudah enter. Baik, maka di sini yang mendapatkan tunjangan adalah yang statusnya itu menikah. Ya. Jadi yang tidak menikah atau belum menikah itu nol tunjangan keluarganya. Baik, selanjutnya karena mendapatkan upah lembur lebih dari 160 jam, ya. Jika direktur 10.000, jika staf atau sekretaris 7.000, jika karyawan 5.000. Nah, pada poin inilah atau pada kolom inilah kita menggunakan operator logika, ya. Baik, adapun penggunaannya adalah sama dengan if kemudian and, ya. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk yang jabatannya adalah direktur, ya. Jadi harus di atas 160, ya, 160 jam dan jabatannya harus direktur. Oke. Maka di sini, ya, if and jabatan, ya, di 5 sama dengan direktur. Nah, kemudian logikal tesnya yaitu jumlah jam kerja harus lebih besar dari 160. Oke. Nah, kemudian tutup kurung. Maka, ya, nilai yang benar atau hasilnya adalah, lihat di sini upah lemburnya adalah 10.000 per jam, ya. Maka di sini 10.000 dikali, ya, jumlah jam kerja dalam kurung di sini, ya. Karena kan per jam, ya. Per jam itu maksudnya kelebihannya, kan itu, ya. Di atas 160 gitu, ya. Yaitu klik di jumlah jam kerja dikurangi 160, ya. Nah, ini untuk mengetahui selisih, ya. Selisih jam kerjanya itu berapa jam, ya, atau lemburnya itu berapa jam. Oke. Nah, selanjutnya if kurung or, ya. Nah, kenapa or? Karena di sini pilihannya staff atau sekretaris, gitu, ya. Maka di sini if or, kemudian logikal pertama yaitu jabatan, ya, sama dengan staff. Nah, selanjutnya titik koma, logikal tes yang kedua yaitu jabatan, ya, sama dengan sekretaris. Oke. Ya, jika jabatan staf atau sekretaris, maka, ya, tunjangannya adalah 7.000, ya, 7.000, ya, dikali dengan sama, ya, yaitu jumlah jam kerja dikurangi dengan 160. Oke. Nah, selanjutnya yaitu jika jabatannya karyawan, ya. Nah, untuk jabatan karyawan di sini karena tidak ada lagi jabatan selain direktur, staf, sekretaris dan karyawan, maka tidak perlu disebutkan, ya, kembali. Oke. Jadi ini langsung saja berapa upah lemburnya, yaitu 5.000, ya, dikali dengan, ya, buka kurung yaitu jumlah jam kerja, ya, dikurangi 160, ya, itu jumlah jam kerja. Nah, selanjutnya tinggal sudah selesai, ya, yaitu karyawan sudah. Oke. Maka di sini untuk fungsi ini, ya, saya akan jabarkan if and, ya. Jadi jika dan, ya, jika jabatan direktur dan, ya, jam kerjanya di atas 160, ya, maka hasilnya adalah, ya. Nah, ini untuk pertama, gitu, ya, untuk yang direktur. Kemudian jika jabatannya, gitu, ya, jabatan staf atau sekretaris, ya, dan ini, ya, jam kerjanya itu lebih besar dari 160, maka hasilnya adalah 7.000 dikali, ya, per jamnya, ya. Jadi nah, selanjutnya yang terakhir tidak perlu disebutkan, ya, jabatannya apa, ya, jadi langsung saja. Baik, selanjutnya jika sudah enter saja untuk mengecekkan koreksi otomatis, pilih yes. Baik, maka di sini hasilnya adalah lihat di sini false, ya. Nah, kenapa false, ya? Jadi jika terdapat false ini berarti ada kesalahan di dalam, ya. Nah, kesalahan apa yang terjadi? Kita bisa cek, ya,
bentuk strukturnya, gitu ya. If and follow maka, ya. Jadi kesalahan pertama itu ada di sini, ya. Nah, kenapa ini tanda bintang? Ini harusnya tanda titik koma, ya, yaitu maka, gitu ya. Ini kan logika tesnya, ya. Jika jabatan direktur dan lembur kerjanya itu lebih dari, atau jumlah jam kerjanya lebih dari 160, maka, ya, maka di sini ini harusnya titik koma, ya. Sama di sini juga seperti itu, ya. Ini harusnya titik koma, bukan tanda bintang, kan, gitu ya. Yaitu hasilnya apa, gitu, ya, maka, ya. Oke, nah, sama seperti ini, ya, kan titik koma, maka, gitu, ya. Baik, jika sudah diperbaiki tadi, ya, yaitu tanda ininya, ya, tanda bintang tadi yang salah, ya, harusnya tanda titik koma, ya, hasilnya. Oke, jika sudah dilakukan perbaikan, maka saya enter. Lihat hasilnya di sini, ya, maka akan didapatkan hasilnya. Oke, nah inilah hasil-hasil akhirnya. Baik, di sini kenapa ada yang 0, gitu ya, yaitu jabatan karyawan, gitu ya. Nah, kenapa 0? Karena di sini syarat, ya, jam kerjanya tidak terpenuhi, ya. Ini adalah 160, berarti memang tidak ada kelebihan waktu di sini, tidak ada lembur, ya. Sehingga di sini 0 jawabannya, ya, tidak ada kelebihan, ya, 1 jam pun, kan itu. Maka di sini 0 jawabannya. Oke, nah baik, inilah jawaban ataupun operator logika yang bisa digunakan, ya, untuk menghitung upah lembur, ya, berdasarkan ketentuan ini. Oke, nah inilah dia hasilnya, ya. If n direktur lebih besar dari 160, maka 10.000 dikali jumlah hari dikurang 160, ya. Dan if or staf atau sekretaris, maka 7.000 dikali jumlah hari dikurang 160. Selebihnya adalah 5.000 dikali jumlah hari dikurang 160. Oke. Nah, selanjutnya untuk penghitungan total gaji, ya. Nah, untuk total gaji ini tinggal penjumlahan saja, ya, penjumlahan keseluruhan, ya. Maka di sini sama dengan sum, ya, tinggal dijumlahkan di sini, yaitu gaji pokok tambah tunjangan tambah upah lembur, ya. Enter saja, sehingga inilah gaji totalnya atau total gaji. Oke, baik. Nah, inilah bentuk penyelesaian dari kasus untuk penghitungan gaji karyawan. Oke, nah, ini saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk implementasi dari operator logika AND dan OR di dalam Microsoft Office Excel. Oke, saya tutup video saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.